Baik, sampai di sini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kita masuk pada subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1, materi IPA, KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk itu ada video pembelajaran yang harus kalian simak, dan di akhir video nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, persilakan untuk menyimak videonya. Pertama adalah IPA. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut adalah sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Ayo pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan tersebut. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan-hewan berkembang biak dengan cara bertelur adalah: yang pertama, kura-kura. Kedua, ayam. 3, katak. Yang keempat, bunglon. 5, buaya. 6, cumi-cumi. Ketujuh, udang. 8, belalang. 9, ikan patin. 10, tokek. 11, burung beo. Dan belut. Itulah contoh-contoh hewan ovipar. Masih banyak lagi ya yang lainnya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi rambut. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar adalah kelinci, panda, singa laut, gajah, kuda, terenggiling, anoa, tapir, kemudian bekantan, dugong, paus, dan kanguru. Tetapi masih banyak lagi ya yang lainnya. Kemudian kita ke perkembangbiakan ketiga, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar.
Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar antara lain: yang pertama, iguana; yang kedua, kuda laut, ikan hiu, sebagian kadal, ular boa, salamander, dan juga platypus. Ada lagi loh yang lainnya. Coba kamu jawab di kolom komentar ya. Itulah 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Kamu seorang penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak ya? Nah, anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak sekali jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Seperti hewan ini, gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selain itu, ada juga ikan tuna di Indonesia. Ikan tuna adalah ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan juga, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi loh di negaranya. Sama seperti tumbuhan, setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Secara umum ada 2 macam perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui perkawinan. Tahukah kamu bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 cara? Cara yang pertama adalah ovipar, cara yang kedua vivipar, cara yang ketiga ovovivipar. Kira-kira apa maksudnya dari ketiga cara itu ya? Mari kita pelajari ketiga cara tersebut. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jenis hewan yang biasa berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, unggas, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Secara umum, proses pembuahan ada 2 macam, yaitu pembuahan dalam atau pembuahan internal dan pembuahan luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam terjadi di dalam tubuh hewan betina, misalnya saja pada unggas dan serangga. Sedangkan pembuahan luar terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya pada ikan mas. Ikan mas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Kemudian, ikan mas jantan akan membuahi telur-telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contoh hewan yang melahirkan seperti sapi, kucing, kambing, dan masih banyak lagi. Umumnya, hewan yang baru dilahirkan kondisi tubuhnya masih lemah. Itulah sebabnya hewan yang baru dilahirkan akan segera disusui oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Ada mamalia yang hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di laut, seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba. Kalian tahu tidak, mamalia memiliki ciri-ciri utama dibandingkan hewan-hewan lain, yaitu mamalia mempunyai daun telinga, juga memiliki kelenjar susu. Selain itu, kulit tubuh mamalia pada umumnya mempunyai rambut, dan juga mengandung berbagai kelenjar seperti lemak, kelenjar keringat, dan sebagainya. Alat gerak pada hewan mamalia ada 2 pasang dengan bentuk yang bervariasi yang berguna untuk memegang,
berjalan, berlari, memanjat, menggali, atau berenang. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Tentu saja ada. Cara berkembang biak dengan bertelur melahirkan disebut ovovivipar. Jenis hewan yang berkembang dengan cara itu adalah beberapa jenis reptil, seperti beberapa jenis ular, beberapa jenis kadal, juga ada ikan pari dan ikan hiu. Cara bertelur melahirkan merupakan perpaduan cara bertelur dan melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina yang ovovivipar juga mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi, telur yang dikeluarkan itu telah tumbuh menjadi calon hewan yang baru. Calon hewan tumbuh hampir sempurna. Jadi, ketika hewan ini bertelur, telurnya akan disimpan di dalam tubuh induknya. Sehingga saat waktunya hewan tersebut akan lahir, telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Sehingga hewan tersebut akan lahir seperti layaknya melahirkan, padahal dia bertelur dan melahirkan.